dari HKBP Balige Resort Balige. Saya pendeta HKBP Paruluhan Resort Parulia di pagi hari ini menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berfirmanlah ya Tuhan, hati dan pikiran telah kami buka dan siapkan untuk disapa firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita di dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini, Jumat 19 November 2021, tertulis dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 14, demikian bunyinya. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Meminta menurut kehendak Allah. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, setiap anak mempunyai hak meminta sesuatu kepada orang tuanya. Tetapi harus diingat, tidak semua permintaan anak dituruti oleh orang tua. Bisa karena memang orang tua sedang kesulitan di dalam memenuhi permintaan anaknya. Dan bisa saja saudara-saudara, permintaan anaknya tersebut dipandang oleh orang tua tidak baik untuk diri si anak, sehingga tidak diberikan. Yang pasti orang tua manapun pasti akan memenuhi permintaan seorang anak jika permintaan tersebut dilihat oleh orang tua baik. Demikianlah setiap orang percaya mempunyai hak istimewa untuk berdoa kepada Tuhan, di mana kita semua berharap doa-doa yang kita panjatkan didengar dan dijawab olehnya, sebagaimana Ia janjikan melalui firman-Nya. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Matius pasal 7 ayat 8. Tetapi saudara-saudara, ada hal-hal yang kita minta itu berada di luar kehendak Allah. Oleh karena itu, sebisa mungkin bagi kita ingin mengetahui kehendak Allah ketika kita berdoa. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, bagaimana kita tahu kehendak Allah saat kita berdoa? Ketika kita taat dan setia kepada kehendak Allah, hati dan pikiran kita terfokus pada firman Allah dan melakukan firman Allah di dalam kehidupan kita, maka Roh Kudus yang adalah penolong akan mulai di dalam kita dan melalui kita dengan menolong kita, serta Dia memberdayakan, memotivasi, dan memimpin doa-doa yang kita sampaikan kepada Tuhan. Dengan demikian, kita akan mendoakan apa yang merupakan kehendak Allah. Roma pasal 8 ayat 26 sampai 27. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana seharusnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, Allah pasti mengabulkan doa-doa yang kita sampaikan kepadanya. Allah itu baik dan sungguh baik bagi kita orang-orang percaya kepadanya. Ingat cerita tentang Allah yang akan menghukum dan menghancurkan Sodom dan Gomora.
Abraham yang meminta dengan tawar-menawar atau negosiasi kepada Allah supaya Allah tidak menghukum Sodom dan Gomora. Allah baik dan mendengarkan permintaan Abraham, tetapi Allah akhirnya melaksanakan hukumannya atas Sodom dan Gomora, sebab Allah tidak menemukan di Sodom dan Gomora 10 orang yang benar seperti permintaan Abraham. Kita memiliki Allah yang cepat atau lambat, Dia selalu mengabulkan doa-doa kita. Yang harus orang-orang percaya miliki adalah kesabaran dan ketabahan hati menantikan jawaban akan doa-doa yang kita panjatkan. Sebab doa bukanlah memaksa Allah untuk menjawab dan memberikan apa yang kita inginkan. Bukan, saudara-saudara. Tetapi doa adalah Allah yang pasti memberikan apa yang kita butuhkan di dalam hidup ini. Selain itu, berdoalah untuk sesuatu yang akan kita persembahkan untuk kemuliaan namanya. Yakobus pasal 4 ayat 3 dikatakan, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Percayalah bahwa Allah akan membimbing dan mengarahkan doa-doa kita, dan kita akan berdoa menurut kehendak Allah. Berserahlah kepada Allah di dalam doa kita, pusatkan hati kita kepadanya, dan apa yang kita kehendaki hendaknya menyatu dengan apa yang Tuhan kehendaki. Mintalah apa yang sesuai dengan kehendak Allah. Amin. Mari kita nyanyikan buku Ende 210 ayat 3 dan 4. O Tuhan na marasiroha. Nang rodoton di parbadia tuhuriam sinurumi manunggul rohana porsea dinasana pinilitmi mamuji khodo alani rohakuna imbarui mauliate marohaki di bana pinar bagami dang oloa sini rohamu masohot sa leleng nai sai hodopa dan binanmi nak penase gosa sudi. Marilah kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah Bapa dalam surga atas kasih, anugerah dan berkat-Mu yang senantiasa memelihara kami di dalam kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Ajar kami ya Tuhan untuk selalu meminta menurut kehendak Allah, bukan karena keinginan kami, tapi kami berserah kepada kehendak-Mu, karena kami yakin dan percaya bahwa kehendak Allah adalah yang terbaik di dalam kehidupan kami. Ya Bapa, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Dalam satu hari ini kami berdoa, Tuhan bersama-sama dengan kami. Terima kasih ya Allah Bapa dalam surga. Hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, terpujilah namamu. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertaimu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Memakai masker, mencuci tangan dengan air yang mengalir, memakai sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan. Dan yang terutama, jangan lupa berdoa kepada Tuhan. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.